Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat, Sar. Alhamdulillah. Sehat, Sar. Oke. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Abid, ya silahkan dipimpin berdoa. Yes, sir. Before we start our lesson, let's pray together. We finish. Oke, terima kasih untuk Abid karena sudah memimpin doa. Oke, saya absen ya. Aninda masuk ya. Iya, Sir. Sheila. Hadir, Sir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya mungkin untuk pembelajaran yang kemarin, bab sebelumnya, baik kita atau teman-teman lainnya ada yang ingat? Jalur perdagangan, Sar. Jalur perdagangan, ya. Apakah betul Aninda? Itu, Sir, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim. Oke, jadi ya seperti yang dikatakan oleh Aninda, jadi kemarin kita membahas tentang posisi strategis Indonesia di dalam poros maritim dunia. Ya, yang di dalamnya termasuk ada jalur perdagangan seperti yang dikatakan Alvan. Ya, itu ya pembelajaran kita yang kemarin. Semoga membuka wawasan kita bahwa Indonesia itu merupakan wilayah yang luar biasa dari segi poros maritim. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang biosfer atau lebih spesifiknya ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa manfaatnya kita mempelajari itu? Akan lebih tahu bagaimana kayanya sumber daya alam. Kalau kita kaitkan sebenarnya Indonesia terkait dengan keragaman flora dan fauna. Tetapi kita tidak hanya membahas tentang Indonesia, tetapi kita membahas tentang dunia. Itu yang akan kita pelajari. Apa yang harus kalian lakukan pada hari ini? Ya, yang pertama kita mempelajari tentang bioma. Bagaimana kalian bisa menganalisis bioma yang ada di dunia. Yang kedua, menganalisis tentang persebaran flora ataupun fauna di dunia. Yaitu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Terus, penilaian seperti apa dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian tentang keaktifan kalian nanti dalam berdiskusi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya share screen terkait dengan gambaran ya, seperti apa bioma atau persebaran makhluk hidup di dunia, itu yang akan kita bahas. Jadi pada pertemuan pertama pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Tetapi itu cakupan luasnya. Cakupan spesifiknya kita akan sedikit membahas tentang bioma. Pernah mendengar istilah bioma? Pernah. Apa sih bioma itu? Jadi ini gambaran dari bioma. Dari sini apa yang bisa kita lihat? Secara karakteristik mempunyai perbedaan yang signifikan. Terus apa yang dimaksud dengan bioma? Bioma adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis, sedangkan bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali oleh tumbuhan atau produsen. Oke, itu gambaran umum tentang bioma. Ya, ini mau saya tampilkan video terkait dengan gambaran bioma. Oke ya, silahkan dilihat, dipahami atau mungkin diperhatikan. Ya, nanti mungkin akan muncul pertanyaan dari kalian ya terkait dengan bioma. Oke. Video tersebut mungkin ada beberapa pertanyaan ya, silakan. Jadi saatnya kita mengeksplorasi ya, menganalisis apa sih sebenarnya bioma itu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya. Ya, Alvan. Mengapa
mengapa tumbuhan atau hewan tertentu hanya bisa hidup di bioma tertentu, Sir? Kenapa nggak bisa hidup di bioma lain gitu, Sir? Kayak contohnya onta gitu kan cuma bisa hidup di gurun pasir gitu. Oke, itu saya tidak akan menjawab ya. Jadi kita tahan dulu pertanyaan kalian. Pertanyaan selanjutnya mungkin Gaitsa atau Esther. Oke, siapa? Kaisa. Oke. Jadi kan di video kita ngelihat ada bioma yang hanya ditumbuhi oleh padang rumput. Itu kenapa di bioma tersebut cuma ditanami atau cuma ada tumbuhan rumputan saja, Sir? Oke, 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan bagus. Satu lagi pertanyaan? Sir, Nggak ada? saya Oke. Mary, Sir, Oke. bioma apa bioma yang nggak dihuni makhluk hidup? Oke, 4 pertanyaan ya. Kalian boleh nambah sendiri nanti ya. Oke, dari 4 pertanyaan nanti kita bahas bersama. Saya tidak akan jawab ya. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok menjadi 7 kelompok. Oke, ya sekarang kita mau mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian, khususnya terkait dengan bioma. Oke, nanti saya bagikan LKPD ya. Silahkan lihat di WA group ya terkait dengan LKPD-nya. Ini kita tunjukkan bagaimana kalian mengerjakannya. Jadi kalian akan menganalisis mengenai karakteristik bioma di dunia. Selain itu akan mencari hubungan antara bioma dengan iklim, topografi, tanah, makhluk hidup, dan manusia. Ya. Jadi ini contoh biomanya ya. Jadi kalian pilihlah satu jenis bioma dan gunakan gambar bioma di atas sebagai gambaran. Selanjutnya analisis faktor yang berkaitan dengan terbentuknya bioma di kawasan tersebut. Selanjutnya identifikasi flora dan fauna yang dominan yang kalian temukan pada bioma tersebut ya, berikan lokasi sebaran bioma yang kalian identifikasi. Buatlah tugas di dalam kolom yang tersedia ya. Ini kolomnya. Nah, ini faktor dominannya apa ya, flora fauna apa yang dominan, keterangan, terus dari situ kalian analisis ya secara kesimpulannya seperti apa sih bioma yang ada di situ secara karakteristik dan sebagainya ya, terkait dengan iklim, terkait dengan tanahnya mungkin atau makhluk hidupnya yang ada di situ ya. Yang pertama. Yang kedua, di situ ada peta buta ya. Di situ kalian memberikan asilan warna yang berbeda-beda pada masing-masing bioma beserta inisial bioma yang kalian identifikasi. Ada pertanyaan nggak terkait dengan apa yang harus kalian diskusikan? Nggak ada? Nggak, Sir, udah paham. Kelompok 1 tadi bioma gurun pasir ya. Kelompok 2 bioma padang rumput atau stepa. Dan kelompok yang terakhir itu bioma tundra. Silahkan dimulai ya. Yang pertama kalian mengumpulkan data ya di internet dan data yang sudah saya share ke kalian. Diskusinya silahkan pakai WA saja, WA group ya. Ya, setelah datanya terkumpul ya, kalian lanjutkan ke pencarian ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Dan ingat juga pertanyaan-pertanyaan dari temanmu. Saya yakin setelah kalian mengerjakan itu dan menganalisis tentang bioma, pertanyaan-pertanyaan kalian tadi saya yakin akan terjawab dan nanti kita cross check bersama. Oke lah ya, semuanya sudah selesai. Yang belum selesai ya silakan dilanjutkan sambil mendengarkan presentasi dari kelompoknya Gaitsa. Kelompok saya, Sir. Oke, bagus, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bioma padang rumput, grassland atau stepa. Faktor dominannya yaitu cuaca atau curah hujan. Curah hujan yang sangat rendah yakni rata-rata 30 cm per tahun tersebut menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi sulit untuk menyerap air. Hal ini mengakibatkan hanya jenis rumputlah tumbuhan yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itulah wilayah ini ditumbuhi oleh banyak sekali rumput. Rumput yang tumbuh pun dari spesies atau jenis yang bermacam-macam sehingga membentuk suatu padang yang sangat luas yang disebut padang rumput. Hal ini juga menjawab pertanyaan dari Keisha, Sir. Flora, fauna, dominan. Flora, jenis tumbuhan vegetasi yang hidup di bioma padang rumput. Di daerah basah, rumput yang tingginya mencapai 3 cm, misalnya blastem dan Indian grasses. Di daerah yang kering, rumputnya pendek, misalnya grama dan buffalo grasses. Faunanya, jenis hewan bioma pada padang rumput yaitu merupakan konsumen primer herbivora dan bertubuh besar, misalnya bison di Amerika,
zebra di Afrika, serta kanguru di Australia. Sebagai predator herbivora seperti singa, anjing liar, serigala, dan hewan jenis lainnya seperti ular, belalang, rodentina, dan macam-macam burung. Conclusion. Stepa merupakan penampakan padang rumput yang halus tanpa diselingi adanya pepohonan, kecuali yang berada di dekat sungai atau danau. Rumput yang tumbuh di stepa ini pada umumnya berupa rumput-rumput yang berukuran pendek. Stepa ini juga merupakan jenis padang rumput yang bersifat semi gurun. Pada rumput ini terkadang ditutupi oleh semak atau rumput atau bahkan keduanya. Kami telah menandai bagian-bagian stepa di peta di atas. Bioma stepa merupakan bioma yang menjadikan padang rumput sebagai flora utamanya. Oleh karena itu, bioma stepa disebut bioma padang rumput. Persebaran bioma tersebut meliputi daerah yang curah hujannya yang tidak tinggi di semenjak iklim tropis dan subtropis. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Oke. Silakan di-scroll ke atas dulu yang pertanyaan tadi ya. Oke, silakan lihat ya. Oke, ini wilayahnya. Wilayah terbentuknya dari padang rumput ya, padang rumput. Ya, wilayah-wilayah ini rata-rata memiliki curah hujan yang rendah. Oke ya. Itu dari kelompok 2. Oke, dari pertanyaan temanmu yang awal tadi, itu ada yang sudah bisa menjawab dari hasil eksplorasi kalian terkait dengan bioma di dunia. Ya, kenapa kok unta hanya tinggal di Afrika gitu tadi? Di padang pasir, Sir. Iya. Oke, ya. Jadi sebenarnya flora fauna tinggal itu berdasarkan dengan kondisi iklim, kondisi geografis yang ada ya. Contoh, kalau onta dibawa ke Kanada ya, itu bisa hidup enggak? Atau sebaliknya, beruang kutub dibawa ke Arab Saudi, bisa hidup enggak? Tidak, Sir. Ya, apa alasannya? Karena setiap hewan punya karakteristik masing-masing untuk beradaptasi di setiap tempat. Jadi setiap bioma pasti punya karakteristik yang sesuai untuk tempat beradaptasi para hewan-hewan dan tumbuhan gitu, Sir. Kalau dibawa ke Indonesia masih bisa karena masih relatif bisa beradaptasi ya. Tetapi kalau wilayah-wilayah ekstrim itu tidak akan bisa. Oke, ya. Tinggal satu lagi ya yang belum terjawab ya. Apa tadi? Ada gak bioma yang gak dihuni sama makhluk hidup? Oke, apakah ada bioma yang tidak dihuni oleh makhluk hidup? Apa alasannya? Hampir semuanya ada makhluk hidupnya, Sir. Paling kalau ada makhluk hidup pun itu cuma dikit, kayak di bagian saya ini kan bioma tundra. Nah itu kan yang hidup cuma sedikit. Ya, kira-kira ada nggak berarti bioma yang tidak ada makhluk hidupnya? Tidak ada, Sir. Ya, jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Apa? Ya, bioma itu merupakan kumpulan makhluk hidup. Ya, kalau tidak ada makhluk hidup berarti bukan bioma. Kenapa ini muncul bioma-bioma tertentu? Karena mempunyai karakteristik dalam bidang iklim, dalam bidang tanahnya, ataupun dalam bidang-bidang yang lainnya. Ya, akhirnya membentuk bioma yang khas. Ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Oke ya, jadi demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini? Mengetahui jenis persebaran flora dan fauna, Sir, yang ada di bioma. Oke, ya. Oke, itu Esther ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Bioma yang ada di permukaan itu luar biasa, mempunyai karakteristik yang khas di setiap wilayah ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kita bisa mensyukuri luar biasanya ciptaan Allah untuk kehidupan manusia. Ada kekurangan ya? Atau kalian terkendala? Tidak, Sir. Oke, kalau jaringan nggak ada ya. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini ya, karena keterbatasan waktu. Jadi nanti tugas-tugas kalian silahkan di-share di WA group khusus geografi. Nanti saya koreksi ya kalau ada kurang tepat, atau mungkin kita bisa ya diskusi di WA group geografi. Oke, mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya.
saya berharap jadi manfaatkan gadget kalian untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah ilmu kalian ya, biar ada manfaatnya walaupun dalam kondisi yang terbatas. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.